di OSMB berikutnya. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan kegiatan registrasi dan ujian. Namun perkenalkan, nama saya Pak Hulaipi. Saya diamanahkan untuk menyampaikan berkaitan dengan registrasi dan ujian di mana Bapak Ibu nanti yang akan lakukan. Mic-nya Pak Ulevi. Mic-nya Pak Ipi masih mute. Oke, jadi di pagi ini atau menjelang siang kita akan melaksanakan namanya EKBM, atau dalam EKBM ini ada dua kegiatan, yaitu kegiatan OSMB dan PKBJ. Di mana kegiatan OSMB ini kita lakukan di hari ini dan besok rekan-rekan akan dilatih untuk kegiatan PKBJ. Jika nanti di kegiatan OSMB dan PKBJ ini ternyata masih ada rekan-rekan mahasiswa yang masih kesulitan berkaitan dengan proses pembelajaran atau dalam selama studi di UT, nanti kami yang tahap ketiga ada namanya workshop persiapan mengerjakan tugas, di mana nanti rekan-rekan mahasiswa itu pada saat proses pembelajaran akan diberikan tugas oleh dosennya atau tutornya, di mana nanti selama proses pembelajaran itu akan diberikan tugas sebanyak 3 kali. Cuma nanti untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh pemateri berkaitan dengan tugas dan perkuliahannya. Nah, inilah lingkup kegiatan EKBM, edukasi keterampilan mahasiswa. Jadi ini khusus untuk mahasiswa baru harus mengikuti kegiatan ini dan wajib untuk diikuti, baik itu kegiatan OSMB pada siang ini atau hari ini dan PKBJ, di mana nanti di kegiatan PKBJ ini rekan-rekan akan dilatih bagaimana caranya keterampilan belajar jarak jauh. Ya, karena kita UT menganut sistem jarak jauh. Jadi bukan sistem reguler yang biasa kita tahu, seperti misalnya contoh kalau di Lombok ini seperti UNRAP, itu perkuliahannya secara tatap muka. Nah, ini besok rekan-rekan akan kami latih. Dan kemarin sudah kami share nama-nama yang akan mengikuti PKBJ sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya kita akan fokus untuk kegiatan OSMB pada hari ini, di mana tujuan kami untuk kegiatan OSMB ini supaya mahasiswa baru yang baru sama kali mendaftar di UT mempunyai gambaran yang jelas tentang tahapan sistem pembelajaran yang akan dijalani oleh rekan-rekan selama nanti studi di
di UT. Nah, ini harapan kami, makanya kegiatan OSMB dan PKBJJ ini merupakan hal yang wajib harus diikuti oleh semua mahasiswa baru. Nah, yang saya sampaikan di sini ada 2 poin, yaitu di mana kegiatan registrasi dan kegiatan UAS. Ya, ini nanti ada 2 poin ini yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran, yaitu perkuliahannya secara online maupun secara tatap muka nanti akan disampaikan oleh Pak Windy Baskoro setelah saya nanti memberikan materi ini. Yang pertama adalah registrasi. Jadi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama itu wajib melakukan registrasi mata kuliah, atau biasanya di kampus konvensional itu pengisian KRS. Nah, kalau di UT istilahnya adalah registrasi mata kuliah, baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Jika rekan-rekan tidak melakukan registrasi setiap semester, maka rekan-rekan dianggap tidak mengambil layanan perkuliahan pada semester tersebut. Seperti contoh nanti misalnya di semester 2 ini, misal rekan-rekan tidak melakukan registrasi mata kuliah, kami dari UT menganggap mahasiswa itu cuti. Padahal di UT tidak ada istilah cuti. Jadi jika Bapak Ibu di setiap semester mau tetap aktif dalam proses perkuliahan, maka rekan-rekan mahasiswa wajib melakukan registrasi mata kuliah. Di mana registrasi mata kuliah ini di UT sama seperti kampus konvensional itu dilakukan 6 bulan sekali. Jadi setiap semester. Di mana untuk semester periode ini itu mulai Januari sampai September ini rekan-rekan mahasiswa baru itu sudah melakukan registrasi mata kuliah. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dan rekan-rekan mahasiswa. Di UT itu sebutan periodenya sangat berbeda dengan kampus konvensional, di mana untuk angkatan sekarang, untuk periode ini, atau biasa kalau di konvensional itu ada semester genap, ada semester ganjil. Nah, kalau di UT tidak ada semester genap atau semester ganjil. Jadi yang ada adalah sebutan periode. Kalau periode ini, di UT itu sebutannya 2021-2022.2 atau ada sebutan kalau Bapak Ibu pernah melihat di lembar informasi pembayaran itu ada tulisan 2021.2. Nah, itu nanti akan selalu Bapak Ibu ingat pada saat melakukan registrasi, itu Bapak Ibu ada di periode kapan. Dan nanti saat mau mengecek nilai atau mau ikuti ujian, itu juga nanti Bapak Ibu harus ketahui. Itu semua ada di lembar informasi pembayaran. Nah, sedangkan untuk registrasi nanti di semester 2, itu nanti akan dimulai sekitar bulan Desember sampai bulan Februari 2022. Nah, ini untuk mahasiswa baru yang akan kegiatan registrasi mata kuliahnya. Sedangkan untuk berkaitan dengan mahasiswa baru, jadi di UT itu sangat berbeda dengan kampus konvensional. Jadi di UT itu pendaftaran mahasiswa baru dilakukan setiap semester. Jadi kenapa mahasiswa UT itu banyak sekali. Sekarang yang total mahasiswa itu ada 350.000. Jadi itu total mahasiswa UT. Jadi karena pendaftaran dilakukan setiap semesternya. Jadi
Pendaftaran untuk periode berikutnya itu nanti sekitar bulan November sampai bulan Februari 2020 itu sudah dibuka. Jadi lain kalau kampus konvensional. Kalau kampus konvensional sekali dalam setahun. Nah, kalau di UT 2 kali dalam setahun. Berkaitan dengan jadwal pendaftaran mahasiswa baru di UT itu dibuka sepanjang tahun. Jadi istilahnya tidak ada penutupan. Jadi Bapak Ibu kemarin tanggal 17 September kemarin itu penutupan untuk pendaftaran di periode 2021-2022.2 dan nanti akan dibuka lagi sekitar Oktober. Jadi bulan depan itu kami sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk periode 2021-2022.1. Oke, untuk link registrasi mata kuliah, jadi ini hampir 100% mahasiswa yang melakukan pendaftaran mahasiswa baru sekarang itu sudah melakukan pendaftaran melalui link sia.ut.ac.id. Ya, kami harapkan Bapak Ibu selalu mengingatkan user dan password untuk membuka sia.ut.ac.id. Karena banyak sekali menu yang Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan. Di mana di dalam sia.ut.ac.id itu ada identitas dan atau data pribadi Bapak Ibu ada di sana. Jadi saya harapkan jangan memberikan password untuk disebar ke teman atau ke siapapun kecuali saudara yang bisa membuka di sia.ut.ac.id karena itu ada beberapa data yang sangat sensitif yang harus tidak boleh disampaikan keluar. Berkaitan dengan menu-menu yang ada di SIA nanti akan disampaikan oleh Pak Irwan, nanti ada di materi UT online, jadi nanti siang. Jangan tidak hadir karena nanti layanan-layanan UT online akan diberikan oleh pada saat UT online, di mana nanti rekan-rekan yang mau mengikuti perkuliahan secara online juga nanti siang akan dibimbing oleh Pak Irwan. Selanjutnya berkaitan dengan registrasi mata kuliah. Jadi ini rekan-rekan ketentuan untuk melakukan registrasi nanti di semester selanjutnya atau semester kedua nanti. Jika rekan-rekan mengambil layanan paket atau bisa kita singkat kalau di billing itu ada namanya layanan SIPAS atau paket semester. Nah, jika rekan-rekan mengambil layanan SIPAS, itu mata kuliahnya sudah otomatis. Jadi rekan-rekan tidak perlu memilih mata kuliah apa yang saya akan ambil di semester berikutnya. Jadi tinggal rekan-rekan memasukkan nomor NIM, tinggal cari, otomatis akan keluar mata kuliah yang akan diambil setiap semesternya. Jika mata kuliah otomatis boleh nggak ditambahkan? Boleh. Yang boleh ditambahkan adalah mata kuliah yang akan diulang. Ingat, mata kuliah yang akan diulang atau sudah pernah diambil di semester berikutnya. Itu yang boleh rekan-rekan bisa tambahkan. Kalau mata kuliah yang belum diambil di semester berikutnya, rekan-rekan mau melakukan registrasi itu tidak bisa. Ini bedanya kalau rekan-rekan mahasiswa yang mengambil paket atau SIPAS. Jadi rekan-rekan diarahkan mengambil mata kuliah sesuai dengan paket semesternya. Selanjutnya adalah kalau mahasiswa yang non paket atau biasanya kita sebut non sistem paket semester, non SIPAS, itu fleksibel untuk memilih mata kuliah. Kok bisa fleksibel? Jadi di sini mahasiswa yang memilih layanan non SIPAS itu boleh memilih di semester 1 ini boleh memilih mata kuliah yang ada di semester 5, semester 6 atau semester 8.
Itu bedanya untuk mahasiswa non SIPAS. Tapi untuk yang mengambil layanan non SIPAS ini adalah mahasiswa yang melakukan konversi nilai. Jadi sebelumnya dia sudah mengambil layanan D1, D2, D3, atau dia juga pernah dulunya S1 tapi lanjut ke UT. Nah, itu kita sarankan untuk mengambil layanan non-SIPAS. Kenapa tidak SIPAS? Karena kalau dia ambil SIPAS, takutnya nanti di semester 1 itu ada mata kuliah yang pernah diambil pada kuliah sebelumnya, pada diploma atau sarjana. Jadi kita arahkan, sesuaikan mata kuliah yang belum pernah diambil pada kampus sebelumnya. Itu untuk mahasiswa non-SIPAS. Yang ketiga adalah pada saat melakukan registrasi mata kuliah, nanti ke depannya di semester kedua dan seterusnya, jangan lupa untuk mencentang layanan tuton atau tutorial online bagi mahasiswa yang mau mengikuti perkuliahan secara online. Ini bagi yang mau, jadi saya sebutkan bagi yang mau karena tuton itu adalah bantuan belajar bagi yang mau mengambil bantuan belajar melalui tutorial online atau perkuliahan secara online. Selanjutnya berkaitan dengan registrasi, di mana setiap mahasiswa yang akan melakukan registrasi mata kuliah akan selalu mendapatkan namanya LIP atau lembar informasi pembayaran registrasi. Jadi lembar informasi pembayaran registrasi. Nah, saya harapkan rekan-rekan jika mempunyai file atau berkas LIP, lembar informasi, kami harapkan bisa dibuka, bisa diambil, kita akan bedah LIP tersebut isinya apa dan maksudnya angka-angka itu apa, kita akan diskusikan di sini. Pertama paling atas ini adalah lembar informasi atau LIP. Biasanya ini di sana ada periode 2021-2022.1. Nah, ini adalah periode Bapak Ibu melakukan registrasi. Selanjutnya adalah nomor billing. Bagi Bapak Ibu jika mau melakukan pembayaran, di mana kemarin banyak yang menanyakan ke kami, Pak, nomor rekening untuk pembayaran kuliah mana? Jadi di UT tidak ada nomor rekening kampus. Jadi tempat pembayaran UT itu sudah kita melakukan kerjasama di sana. Biasanya kita ada aplikasi khusus. Jadi nanti rekan-rekan jika mau melakukan pembayaran, baik itu melalui bank, Alfamart, Indomaret, atau Tokopedia, itu nanti petugas bank akan memasukkan hanya nomor billing ini. Jadi dari 300.000 ini nomor billing tidak ada yang sama. Jadi satu mahasiswa itu mempunyai nomor billing yang berbeda. Jadi inilah nomor billing yang harus rekan-rekan masukkan jika nanti melakukan pembayaran. Apapun transaksi yang akan dilakukan selama nanti Bapak Ibu studi di UT, itu nanti berkaitan dengan pembayaran itu akan mendapatkan billing. Jadi baik nanti jika Bapak Ibu mau registrasi ujian secara online atau jika setelah menjadi alumni mau legalisir ijazah, itu nanti rekan-rekan akan diberikan billing. Jadi intinya kami di kantor UT itu tidak ada uang cash yang diberikan ke staf. Jadi semua by billing.
Selanjutnya di kolom paling atas ini adalah identitas Bapak Ibu, di mana di sana ada nama, program studi yang Bapak Ibu ambil, di mana program studi di sana sudah ada kode program studinya. Nanti kode program studi yang Bapak Ibu ambil ini mohon diingat, karena nanti pada saat Bapak Ibu ujian maupun kegiatan lain ini akan selalu dicantumkan di lembar jawaban ujiannya. Sedangkan layanan yang diambil ini adalah salah satu contoh saja lead. Ini adalah mahasiswa ini mengambil layanan non SIPAS. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah identitas, nomor NIM, dan VJ yang diambil. Sedangkan di kolom di bawah ini merupakan mata kuliah yang diambil di semester ini. Jadi mahasiswa ini mengambil 7 mata kuliah dengan kode mata kuliah. Jadi setiap jurusan itu kode mata kuliahnya berbeda. Jadi jangan dicocokkan sama kode mata kuliah yang ada di layar Bapak Ibu. Ini kebetulan yang kami ambilkan contoh ini adalah program studi jurusan pariwisata dengan mengambil layanan non-SIPAS, jadi atau non-paket. Sedangkan mata kuliahnya ini adalah nama-nama mata kuliah yang mahasiswa diambil, dan di sini adalah rincian SKS per mata kuliah. Jadi SKS di UT itu mulai dari 2 SKS, 3 SKS, dan 4 SKS. Jadi ini nanti silakan rekan-rekan menyocokkan rincian SKS yang akan Bapak Ibu ambil pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya di sini ada kolom jam ujian. Jadi sebelum pandemi COVID, UT itu melaksanakan ujian UAS, ujian akhir semester itu secara tatap muka. Jadi di hari yang tertentu. Namun dalam kondisi COVID, jadi sudah hampir 2 tahun ini, semua kegiatan ujian online itu dilakukan secara online, atau ujian UAS-nya dilakukan secara online. Nah, berkaitan dengan jam ujian di sini, kami akan sedikit memberikan gambaran. Siapa tahu nanti di tahun depan pandemi sudah tidak ada dan UT kembali akan melakukan ujian secara tatap muka di lokasi yang sudah ditentukan. Di mana di sini kalau tertulis jam 12, jadi ini maksudnya bukan jam 12 siang. Tapi ini adalah maksudnya kode, di mana angka 1 di 12 itu merupakan hari pertama jam 2. Maksudnya ini nanti ujian pada hari pertama jam kedua. Jadi kalau hari pertama, di bawah di sini ada tanggal UAS. Jadi hari pertama nanti UAS, ini tanggal 12 Desember 2021. Ini contoh jika nanti kita atau UT akan melaksanakan ujian secara tulis. Sedangkan selanjutnya di kolom bawah itu ada tertulis 14, berarti maksudnya hari pertama jam keempat. Selanjutnya ada 15, itu maksudnya hari pertama jam ke-5. Jam kedua itu jam berapa? Jam kedua itu kurang lebih jam 9.30. Jadi kalau jam pertama, misalnya jika di billing Bapak Ibu tertulis 11, berarti itu hari pertama, jam pertama. Kalau jam pertama itu mulai jam 8.00 WITA. Jadi jam 8 sampai jam 9.30 itu khusus untuk ujian pertama. Nanti jam 9.30 selanjutnya itu masuk ke jam kedua. Jadi itu istilah dari
jam ujian yang tertera di layar Bapak Ibu atau di billing Bapak Ibu. Sedangkan yang tertulis 21 berarti maksudnya akan ujian di hari kedua jam pertama. Nah, di billing Bapak Ibu itu sudah ada tanggal UAS, itu kalau hari pertama, hari kedua itu di tanggal 19 Desember 2021. Nah, inilah keterangan yang ada di berkaitan dengan jadwal ujian. Nah, berkaitan dengan UAS tanggal ujian di sana ada tertulis tab tanggal 18 Desember 2021. Jadi rekan-rekan yang tidak ada mata kuliah yang diambil mata kuliah tab, karena mata kuliah tab ini adalah mata kuliah tugas akhir. Nanti ini biasanya yang mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa yang sudah semester atas, yaitu semester 7 atau semester 8. Jadi untuk ujian tab mohon diabaikan. Jadi nanti silakan diperhatikan jika nanti Bapak Ibu telah melakukan registrasi tab. Selanjutnya adalah status registrasi. Di sini tertulis G0, jadi bukan Go. Ini adalah G0. Istilahnya ini mata kuliahnya benar, tidak bentrok dengan mata kuliah yang lainnya. Jika nanti ada tertulis G4, itu berarti mata kuliah ini pada saat ujian nanti itu bentrok jam ujiannya. Nah, kembali lagi jika nanti UT akan melaksanakan ujian secara tertulis, nah ini nanti mata kuliah yang bentrok ini tidak bisa diujikan bersamaan. Karena biasanya seperti contoh, misalnya ujian hari pertama, jam pertama ada 2 mata kuliah. Jadi tidak mungkin 2 mata kuliah akan diujikan bersamaan. Itu maksudnya ujian bentrok. Tapi kalau jika UT ini masih melaksanakan ujiannya secara online, UAS-nya secara online, mata kuliah yang bentrok ini nanti bisa diujikan bersamaan. Maksudnya nanti karena ujian untuk satu mata kuliah, kalau UAS-nya secara online, itu dalam waktu sehari, itu Bapak Ibu diberikan waktu untuk menjawab soal UAS-nya. Jadi bisa nanti Bapak Ibu mengerjakan 2 mata kuliah di dalam satu hari UAS-nya. Selanjutnya di sini adalah status ujian, di mana status ujian ini PG merupakan pilihan ganda berkaitan dengan mata kuliahnya. Jadi kembali lagi jika nanti pelaksanaan ujiannya secara tertulis, ini nanti soal pada mata kuliah ini seperti pilihan ganda. Tapi kalau kembali lagi, kalau ujiannya secara online, itu nanti semua mata kuliah ujiannya secara IC. Jadi tidak ada pilihan ganda. Selanjutnya adalah status layanan. Jadi di sini di status layanan ada tertulis UO. Maksudnya ini adalah layanan ujian online bagi mahasiswa yang mau mengulang di semester berikutnya. Jadi ini jika nanti Bapak Ibu mau mengulang pada mata kuliah ini, jika ada tulisannya UO, ujian online, jadi itu bisa diulang secara online. Nah, berkaitan dengan UO atau biasa kita sebut SUO, nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya di samping UO itu ada tulisan TO. Jadi maksudnya TO itu wajib tutorial online. Jadi rekan-rekan di sini pada mata kuliah ini sudah disediakan layanan tutorial online
atau biasa kita sampaikan ke mahasiswa adalah perkuliahan secara online. Jadi mata kuliah ini sudah ada layanan perkuliahannya secara online. Selanjutnya di kolom paling kanan, di sana ada kode bahan ajar. Jadi jika rekan-rekan sudah mendapatkan bahan ajar, ternyata nama bahan ajar dengan nama mata kuliah tidak sesuai, jadi inilah kode mata kuliah yang digunakan di mata kuliah tersebut. Ya, ini juga semua nama mata kuliah yang diregistrasikan sama kode bahan ajar itu juga sudah dicantumkan di katalog UT, di mana rekan-rekan nanti kalau sudah mendapatkan modul nanti akan juga diberikan katalog UT. Katalog itu ada dua, katalog penyelenggaraan UT dan katalog kurikulum. Nah, silakan nanti rekan-rekan bisa cocokkan di katalog kurikulum. Selanjutnya di kolom paling bawah ini adalah rincian mulai dari jumlah total SKS yang diambil oleh rekan-rekan di sana di paling atas. Nah, kalau mahasiswa paket itu total SKS-nya beragam, jadi ada yang 17 SKS, ada yang 19 SKS, ada yang 21 SKS. Jadi tergantung dari jurusan dan layanan yang diambil. Selanjutnya di bawahnya SKS itu ada rincian biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini karena mahasiswa mengambil layanan non-paket, jadi di sana ada rincian mata kuliah yang diambil, biaya buku, biaya pengiriman, biaya pendaftaran. Nah, ini untuk mahasiswa yang mengambil layanan non-paket. Kalau yang mahasiswa paket, itu tidak ada rincian biaya buku, tidak ada biaya pengiriman, dan tidak ada rincian yang seperti ini. Jadi cukup di sana adalah total pembayaran SPP. Jadi rata-rata pembayaran itu 1.300.000. Itu yang tercantum di link Bapak Ibu. Selanjutnya di bawah ini adalah keterangan dari menu-menu yang ada di atas. Jadi ini mohon diperhatikan. Dan yang paling bawah ini, jadi rekan-rekan yang semua mahasiswa yang melakukan registrasi ternyata rekan-rekan pada saat pengisian identitas ini ada yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi kami harapkan jika nanti pada saat registrasi semester depan itu mohon mengisi alamat lengkap. Karena kami beberapa bahan ajar yang kembali ke kantor UT karena alamat yang disampaikan oleh mahasiswa itu tidak bisa dideteksi oleh jasa pengiriman kami. Jadi saya harapkan Bapak Ibu pada semester depan mohon mengisi alamat pengiriman bahan ajar yang lengkap supaya bahan ajar bisa sampai ke tujuan Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke kegiatan registrasi mata kuliah. Jadi yang tadi saya jelaskan itu merupakan lead lembar informasi pembayaran. Itu semua rekan-rekan sudah mendapatkan. Jika rekan-rekan belum mendapatkan lead tadi, silakan mendownload di sia.ut.ac.id di menu raga billing. Nah, di sana rekan-rekan mahasiswa bisa mengecek rincian mata kuliah yang rekan-rekan ambil. Jadi ada di menu
raga billing yang ada di sia.ut.ac.id. Nah, ini untuk registrasi di semester berikutnya, untuk registrasi mata kuliah ulang. Jadi maksimal rekan-rekan yang boleh diambil setiap semester itu 24 SKS. Baik itu mahasiswa yang paket maupun non-paket. Kalau mahasiswa yang mengambil paket, berarti untuk bisa mengambil 24 SKS itu adalah mata kuliah yang akan diulang. Jadi mata kuliah yang sudah diambil. Itu terdiri dari mata kuliah nanti kalau mau mengulang secara ujian online atau SUO, atau nanti jika rekan-rekan mendapatkan tugas remediasi. Itu juga sudah termasuk dalam 24 SKS. Jadi rekan-rekan nanti tidak bisa mengambil SKS lebih dari 24 SKS. Selanjutnya nanti juga harus sangat diperhatikan jika melakukan registrasi mata kuliah, jangan ada mata kuliah yang statusnya G4 atau mata kuliah bentrok. Karena nanti kita siapa tahu tahun depan pandemi COVID ini sudah berlalu dan sudah tidak ada, maka nanti UT akan kembali akan melaksanakan ujian secara tatap muka. Selanjutnya adalah bagi rekan-rekan yang masuk di UT menggunakan ijazah S1 maupun D1, D2 maupun D3, kami harapkan untuk segera mengajukan alih kredit atau konversi nilai ke UT, karena ini wajib dilakukan oleh mahasiswa yang menggunakan ijazah D1, D2, dan D3 untuk melakukan konversi nilai. Pengajuan konversi nilai ini bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri di aplikasi rpl.ut.ac.id. Nanti untuk loginnya menggunakan menu mahasiswa, menggunakan nomor NIM, dan menggunakan tanggal, bulan, tahun lahir. Di mana nanti pada penulisan tanggal, bulan, tahun lahir ini tetap menuliskan garis miring. Jika tidak dicantumkan, nanti rekan-rekan tidak bisa login di menu RPL. Dan terakhir, pengajuan untuk konversi nilai atau alih kredit itu tanggal 30 Oktober 2021. Jadi jika rekan-rekan lewat dari tanggal 30 Oktober nanti tidak mengajukan alih kredit atau konversi nilai ke UT, jadi rekan-rekan kami anggap dan nanti akan mengambil mata kuliah, semua mata kuliah yang ada di jurusan tersebut, dan kami tidak bisa dan mahasiswa tidak bisa mengajukan konversi nilai. Jadi saya harapkan rekan-rekan yang menggunakan ijazah D1, D2, D3 atau S1 di luar jurusan PGSD maupun PAUD itu segera mengajukan alih kredit di link rpl.ut.ac.id. Selanjutnya adalah berkaitan dengan biaya pendidikan yang ada di UT. Jadi di UT pertama itu ada biaya admisi atau biaya pendaftaran itu sebesar 100.000. Jadi dari biaya admisi ini rekan-rekan akan mendapatkan kit, di mana kit pendaftaran ini isinya nanti akan diberikan katalog
ada katalog kurikulum, ada katalog penyelenggaraan, ada juga nanti akan diberikan kartu mahasiswa dan kalender akademik. Jadi nanti sekaligus akan dikirim bersamaan dengan bahan ajar. Nah, berkaitan dengan pembiayaan di UT, kami ada dua skema yang kita tawarkan ke mahasiswa. Skema yang pertama adalah non-sistem paket semester, atau biasa kita sebut non-SIPAS. Dan skema yang kedua adalah sistem paket semester atau SIPAS. Nah, ini silakan nanti layanan apa yang saya ambil bisa rekan-rekan mahasiswa bisa cek di LIP, di lembar informasi pembayaran. Di sana sudah tertera layanan apa yang rekan-rekan diambil. Untuk biaya yang mengambil layanan non-SIPAS, jadi itu kalau istilahnya biayanya itu adalah ketengan, jadi berdasarkan SKS yang diambil. Jadi biaya yang dibebankan untuk mahasiswa non-SIPAS adalah biaya tergantung SKS yang diambil. Jadi kisaran biaya di UT itu mulai dari 35.000 sampai 80.000 per SKS-nya. Jadi tergantung jurusan prodi yang Bapak Ibu ambil. Jadi yang paling murah di sini adalah di jurusan D3 perpajakan, sedangkan SKS yang paling tinggi di sini adalah jurusan pariwisata, yaitu 80.000 per SKS-nya. Ini untuk mahasiswa yang mengambil layanan non-SIPAS. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengambil layanan paket atau SIPAS, itu kita merincikan lagi. Jadi jenis SIPAS di UT itu ada 4, mulai yang tertinggi adalah SIPAS Plus, di mana kalau layanan SIPAS Plus ini biasanya kita berikan ke mahasiswa beasiswa KIPKA atau biasanya beasiswa bidik misi. Itu yang mengambil layanan SIPAS penuh plus. Jadi kenapa ada plusnya? Mahasiswa kami memberikan beberapa pelatihan yang kami anggap penting untuk mahasiswa, tapi biayanya itu dalam satu semester itu 2.400.000 per semester. Selanjutnya ada SIPAS penuh. Nah, ini biasanya jurusan PGSD dan PAUD yang mengambil layanan masukan sarjana, jadi dia sudah sarjana dan masuk UT, itu mengambil layanan SIPAS penuh. Tapi nanti biayanya untuk yang PGSD sama PAUD berbeda. Jadi yang di layar Bapak Ibu ini adalah mahasiswa yang non kependidikan. Selanjutnya adalah SIPAS semi. Ini SIPAS semi ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan ada perkuliahannya. Tapi seperti contoh, misalnya mengambil mata kuliah 7, nah nanti UT akan melakukan memberi layanan perkuliahannya sebanyak 3 atau sampai 4 mata kuliah dari 7 mata kuliah yang diambil. Dari SIPAS yang paling rendah adalah SIPAS non-TTM. Maksudnya di sini mengambil layanan paket, tapi tidak ada perkuliahannya, baik itu perkuliahannya secara tatap muka. Jadi kita sebut SIPAS non-TTM, bukan teman tapi mesra, tapi di UT banyak istilah-istilah yang kami singkat. Jadi TTM ini maksudnya tutorial tatap muka atau perkuliahan secara tatap muka. Jadi rekan-rekan di sini sebagian besar itu 90%
itu mengambil layanan SIPAS non-TTM dengan biaya per semester itu 1.300.000. Itu sudah termasuk bahan ajar. Selanjutnya adalah ini khusus untuk jurusan PGSD dan PAUD. Jadi rincian studi Bapak Ibu sesuai dengan jenis layanannya. Jika mahasiswa PGSD dan PAUD masukkan SMA atau diploma yang mengambil layanan SIPAS semi, itu biayanya kalau PGSD 1,7 juta per semester, sedangkan untuk yang S1 PAUD itu 2.500.000 per semester. Adapun komponen yang didapatkan adalah komponen layanan OSMB yang sedang berlangsung ini, itu sudah gratis layanan administrasi, transkrip sementara yang nanti Bapak Ibu bisa download setiap saat di sia.ut.ac.id, itu sudah gratis. Dan ada nanti layanan TTM. Tapi untuk saat ini pendaftaran pada prode ini hanya ada satu kelas yang bisa memenuhi layanan SIPAS semi ini. Selanjutnya adalah tetap di program studi PGSD dan PAUD, tapi ini mengambil layanan non-TTM, jadi tidak ada perkuliahan secara tatap muka. Biayanya untuk PGSD itu 1.600.000, jadi tadi bedanya hanya 100.000 yang ada mengambil layanan SIPAS semi. Sedangkan untuk S1 PAUD itu biayanya 2 juta per semester. Layanan yang diberikan hampir sama layanan yang semi, yang PGSD tadi, hanya bedanya adalah tidak ada perkuliahannya secara tatap muka. Jadi mulai kegiatan OSMB, administrasi, tutorial online, sampai Bapak Ibu wisuda, itu sudah tidak ada biaya lagi yang Bapak Ibu keluarkan lagi, kecuali biaya SPP tadi. Selanjutnya adalah tetap pada jurusan PGSD dan PAUD. Jadi rincian ini khusus untuk Bapak Ibu guru yang mengambil layanan masukan sarjana. Jadi yang sudah sarjana S1 namun masuk lagi di UT pada jurusan PGSD atau PAUD, itu biayanya untuk PGSD itu 2.700.000 per semester, sedangkan PAUD 3.300.000 per semester. Dengan layanan itu hampir sama, yang beda hanya semua mata kuliah yang diregistrasikan itu ada perkuliahannya secara tatap muka. Ini bedanya sama beberapa layanan yang diambil. Jadi Bapak Ibu yang mengambil jurusan PGSD dan PAUD yang masukkan sarjana, nanti semua mata kuliahnya akan dilakukan perkuliahan secara tatap muka. Nanti secara detail apakah perkuliahan secara tatap muka itu dengan kondisi COVID ini online atau tatap muka nanti akan dijelaskan pada pemateri berikutnya. Selanjutnya adalah sistem pembayaran yang tadi saya sudah singgung pada penjelasan lead. Jadi semua pembayaran di UT itu dilakukan melalui billing, di mana billing itu bisa Bapak Ibu lakukan pembayaran melalui bank BRI, BTN, Mandiri, atau BTN. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Kami lebih menyarankan untuk pembayaran di 3 bank, BRI, BTN, dan Mandiri. Sedangkan untuk pembayaran lewat anjungan atau ATM itu juga bisa dilakukan lewat BRI, BTN maupun Mandiri. Jika layanan bank sudah tutup, jika Bapak Ibu rekan mau bayar setelah penutupan bank, jadi bisa Bapak Ibu lakukan lewat ATM
atau bisa juga lewat Grey, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, atau Tokopedia dan Oppo. Ini adalah tempat rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan pembayaran, baik itu pembayaran SPP, pembayaran ujian ulang, maupun nanti jika mau legalisir ijazah, jika nanti setelah menjadi alumni UT. Nah, itu tadi berkaitan dengan kegiatan registrasi yang nanti Bapak Ibu akan jalankan selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa. Yang selanjutnya ini adalah berkaitan dengan evaluasi hasil belajar atau UAS atau ujian. Ini yang perlu nanti Bapak Ibu perhatikan sistem penilaian yang dilakukan oleh UT. Karena sistem penilaian yang dilakukan oleh UT sama kampus konvensional atau kampus terdahulu bagi rekan-rekan mahasiswa yang pernah kuliah di kampus konvensional. Di UT untuk melakukan evaluasi belajar itu untuk saat ini dalam kondisi COVID ini biasanya kita melaksanakan ujiannya secara online. Namun nanti siapa tahu tahun depan COVID sudah tidak ada, jadi UT akan melakukan ujiannya secara tertulis, di mana secara setiap kabupaten kota kami sudah ada lokasi tempat ujian yang sudah kami tentukan, di mana nanti rekan-rekan mahasiswa datang di lokasi tersebut. Itu nanti kalau ujiannya secara tertulis. Sedangkan kalau ujiannya secara online, ini rekan-rekan mahasiswa bisa dilakukan di mana saja. Maksudnya bisa dari rumah, bisa dari kantor, bisa dari tempat yang bisa terjaring dengan jaringan internet. Jadi masih fleksibel jika nanti pelaksanaan ujiannya secara online. Selanjutnya adalah ujian akhir program, di mana di UT tidak ada skripsi. Jadi ini bedanya di kampus konvensional. Kalau di kampus konvensional itu untuk mendapatkan gelar S1, mahasiswa diwajibkan menempuh skripsi. Sedangkan di UT tidak ada skripsinya. Untuk sementara ini tidak ada skripsinya. Jadi tugas akhirnya adalah nanti mahasiswa pada saat mengambil tugas mata kuliah TAP, tugas akhir program ini, itu nanti rekan-rekan tinggal mengikuti ujian. Ini yang sudah kami tentukan dan memberikan soal, itu biasanya studi kasus untuk tugas akhir program, dan waktu ujiannya kurang lebih 3-4 jam, jadi sesuai dengan program studinya. Ini rekan-rekan jadi tugas akhir programnya. Nah, inilah nanti evaluasi yang dilakukan oleh UT untuk bisa menghasilkan nilai yang ada di UT. Selanjutnya adalah sistem penilaian akhir. Nah, ini saya harapkan rekan-rekan yang hadir saat ini kurang lebih ada yang bisa masuk. Bergabung di sini ada 600 mahasiswa. Kami harapkan pada slide ini kita benar-benar memperhatikan, karena ini yang sering banyak dikeluhkan oleh baik mahasiswa UT maupun masyarakat yang belum memahami tentang sistem pembelajaran di UT. Kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan sistem penilaian akhir yang ada di UT. Jadi di UT itu ada beberapa layanan bantuan. Jadi kami sebut bantuan belajar untuk bisa membantu mahasiswa yang kesulitan untuk proses belajar di UT. Pertama adalah
tutorial webinar. Ini adalah layanan bantuan yang akan diberikan ke mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS penuh atau SIPAS semi. Ini biasanya mahasiswa yang PGSD maupun PAUD nanti akan diberikan layanan tutorial webinar atau TWEB. Jadi ini khusus untuk mahasiswa yang PGSD maupun PAUD yang mengambil layanan semi dan PAUD. Ini akan berkontribusi sebesar 50%, di mana 50% ini akan didapatkan mulai dari kehadiran, keaktifan, dan 3 tugas yang akan diberikan pada saat mengikuti bantuan atau tutorial webinar. Nah, sisanya dari 50% itu akan diambil dari UAS. Jadi 50% dinilai TWEB dan 50% nilai dari UAS. Ini kontribusi untuk rekan-rekan nanti yang akan mengambil layanan bantuan belajar TWEB. Selanjutnya adalah layanan bantuan tutorial online. Nah, ini rekan-rekan yang kebanyakan nanti yang akan mengambil layanan, baik itu layanan SIPAS semi, SIPAS non-TTM, atau SIPAS non-SIPAS, itu akan mengikuti layanan bantuan tutorial online. Jadi silakan rekan-rekan mengikuti tuton untuk menambah nanti pengetahuan tentang materi atau mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang rekan-rekan ambil. Ini nanti akan berkontribusi sebesar 40%, di mana 40% ini akan didapatkan jika rekan-rekan hadir dan aktif pada saat mengikuti tuton. Dan akan diberikan 3 tugas pada saat nanti rekan-rekan mengikuti perkuliahan secara online atau biasa kita sebut tuton. Nah, ini secara detail nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Sedangkan sisa dari 40% itu nanti akan diambil pada saat UAS, itu sebesar 60%. Selanjutnya adalah layanan yang ketiga, tugas mata kuliah atau TMK. Ini bagi rekan-rekan yang tidak mengikuti tutorial webinar, tidak mengikuti tutorial online atau tuton, ini nanti akan diberikan tugas mata kuliah. Jadi rekan-rekan yang tidak mengambil layanan ke-1, ke-2 nanti akan diberikan tugas mata kuliah dengan kontribusi nilai sebesar 30%. Dengan rincian, nah di TMK ini rekan-rekan tidak dinilai dari kehadiran atau keaktifan, hanya dihitung dari jumlah tugas yang rekan-rekan kirim ke UT. Jadi jumlah tugas itu sebanyak 3 tugas yang akan nanti diberikan ke mahasiswa jika mengambil layanan TMK. Dan sisanya 30% itu akan diambil dari UAS. Selanjutnya adalah layanan nilai. Itu bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah berpraktek atau berpraktikum, itu nanti akan berkontribusi 50%. Jadi ini khusus untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah berpraktek atau berpraktikum. Jadi tidak semua jurusan program studi itu ada mata kuliah prakteknya. Jadi nanti seperti biologi, kimia,
atau hukum itu ada mata kuliah berpraktek. Nah, itu nanti kontribusi nilainya itu sebesar 50%. Sedangkan sisanya itu mulai dari UAS. Jadi nanti di UAS akan diambil. Yang terakhir adalah mata kuliah praktikum. Nah, ini akan diambil nilainya 100%, karena nanti tidak ada UAS-nya. Jadi ini khusus untuk mata kuliah praktek. Itu ada beberapa mata kuliah yang kebanyakan itu ada di mata kuliah atau jurusan kependidikan, itu di PGSD, PAUD, pendidikan kimia, pendidikan biologi, itu ada mata kuliah yang hampir 100% itu nilainya bersumber dari mata kuliah atau laporan prakteknya. Dari kontribusi rincian komposisi nilai ini akan berlaku jika nanti pada saat UAS itu skor UAS-nya lebih dari 30%. Ingat Bapak Ibu, rincian komposisi nilai ini akan berkontribusi, akan membantu Bapak Ibu jika nilai UAS-nya nanti itu lebih dari 30%. Jadi jika nanti ada nilai yang tidak memuaskan, misalnya ada nilainya E, berarti nanti indikasinya nilai UAS saja yang nanti akan diambil. Jadi saya harapkan nanti pada saat UAS, jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu sangat puas melihat nilai TUEP, nilai TUTON, nilai TMK yang begitu bagus. Jadi pada saat dia UAS, dia tidak begitu yakin, jadi mengakibatkan pada saat nilai UAS-nya itu tidak besar, tidak lebih dari 30%. Bagaimana kalau misalnya kurang dari 30%? Jika kurang dari 30%, jadi nilai TUEP, nilai TUTON, TMK, nilai praktek itu tidak berlaku. Ingat Bapak Ibu, nilai TUEP, nilai TUTON, TMK tidak bisa berkontribusi ke nilai akhir jika nilai UAS-nya kurang dari 30%. Jadi kalau lebih tadi, itu bisa berkontribusi, bisa menyumbang di nilai akhir. Tapi kalau kurang dari 30%, itu nilai TUEP, TUTON, TMK, dan praktek itu tidak bisa berkontribusi. Jadi nanti akan diambil nilainya itu 100% dari nilai UAS. Jadi saya harapkan nanti rekan-rekan pada saat mengikuti beberapa bantuan pembelajaran itu benar-benar mengikuti, tidak asal hanya mengisi kehadiran, keaktifan, dan mengerjakan tugas asalnya. Jadi saya harapkan rekan-rekan pada saat mengikuti semua bantuan belajar dan pada saat UAS itu benar-benar dikerjakan sesuai dengan materi pada mata kuliah tersebut. Jadi inilah skema penilaian yang dilakukan oleh UT. Jika nanti ada yang kurang jelas, nanti kita membuka tanya jawab jika nanti ada waktu, ada sisa waktu. Jika tidak, silakan rekan-rekan nanti mengajukan pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya adalah komposisi penilaian pada mata kuliah karir, di mana nanti semua mahasiswa baik tingkatan diploma, sarjana, pasca sarjana, diploma itu wajib mengerjakan mata kuliah karir atau wajib menempuh
mata kuliah karya ilmiah. Jika mahasiswa program studi kependidikan, nanti Karil ini akan ikut atau nyambung di mata kuliah PKP, pemantapan kemampuan profesional. Jadi mata kuliah Karil, jika mahasiswa yang ada di program studi, jika nanti melakukan registrasi mata kuliah PKP, itu nanti Karilnya juga akan otomatis terregistrasi. Sedangkan untuk mahasiswa yang program studi non kependidikan, itu jika rekan-rekan nanti melakukan registrasi mata kuliah TAP atau tugas akhir program, itu juga nanti mata kuliah Karilnya akan otomatis muncul. Jadi tanpa harus Bapak Ibu memilih kode mata kuliah Karil yang akan diregistrasikan. Cukup meregistrasikan mata kuliah TAP, nanti secara otomatis Karil juga akan muncul di lembar informasi pembayaran. Selanjutnya adalah berkaitan dengan ujian online. Ini ujian online yang khusus untuk mata kuliah yang akan diulang. Jadi bukan mata kuliah yang diregistrasikan yang di lab tadi. Jadi ini khusus untuk ujian online yang tadi ada keterangan UO, ujian online yang ada di lab-nya. Nah, ujian online ini atau biasa kita sebut SUO, itu bisa dilakukan jika rekan-rekan akan mengambil mata kuliah ulang. Jadi rekan-rekan kalau mata kuliah ulang itu sebelum pelaksanaan UAS. Jadi kalau di prode ini, jadi di bulan Oktober nanti itu sudah bisa ikut ujian online. Tapi ini nanti jika rekan-rekan sudah di semester 2 dan selanjutnya itu bisa mengambil layanan SUO ini. Sedangkan untuk UO mata kuliah ulang ini diperuntukkan untuk mata kuliah yang pada saat registrasi itu mata kuliahnya bentrok. Jadi atau G4. Nah, ini kami menyediakan layanan ujian online secara SUO. Jadi lokasi yang sudah kami tentukan untuk layanan SUO ini. Sedangkan untuk mata kuliah yang bentrok tadi, itu ujiannya setelah pelaksanaan ujian UAS. Jadi contoh, tadi kita akan ujian bulan Desember nanti, jadi ujian yang bentrok itu akan dilaksanakan sekitar bulan Januari, Februari 2022. Ini nanti jika Bapak Ibu akan melakukan registrasi di semester kedua. Dan berkaitan dengan biaya, untuk mengambil layanan SUO ini, dia dihitung per mata kuliah. Jadi maksimal Bapak Ibu akan mengambil 3 mata kuliah dengan biaya per mata kuliahnya 150.000 per mata kuliah. Jadi ini jika nanti Bapak Ibu mau mengulang pada mata kuliah yang nilainya yang kurang bagus, itu nanti bisa diulang secara SUO. Dan pengambilan mata kuliah diulang dengan ujian SUO ini itu juga sudah termasuk dalam 24 SKS. Jadi setiap semester itu mahasiswa maksimal bisa mengambil 24 SKS. Selanjutnya adalah jika nanti pada saat pengumuman nilai ternyata ada nilai rekan-rekan yang tidak muncul atau tidak keluar, itu disebabkan pertama adalah 3 registrasi. Jadi mahasiswa tidak melakukan registrasi. Nah, ini juga nanti akan mengakibatkan nilai mahasiswa pada saat pengumuman nilai itu tidak diumumkan. Selanjutnya adalah yang kedua, administrasi. Jadi pada saat pendaftaran kemarin, jadi mahasiswa ada berkas yang kurang seperti KTP, ijazah, khususnya yang rekan-rekan yang baru lulus SMA,
menggunakan SKAU, jadi surat keterangan lulus. Jika sampai 3 bulan ke depan itu tidak mengirimkan ijazah yang sudah dilegalisir, itu nanti akan statusnya DS, di data sementara. Nah, pada saat pengumuman nilai, rekan-rekan nanti tidak bisa diumumkan nilai UAS-nya. Maka segera bagi rekan-rekan yang berstatus DS atau data sementara, itu DS, status DS itu rekan-rekan bisa cek di sia.ut.ac.id. Jadi segera dilaporkan. Selanjutnya adalah penyebab yang ketiga adalah paket tertinggal atau cuti semester. Ini biasanya yang mengalami ini adalah mahasiswa jurusan PGSD maupun PAUD yang mengambil layanan paket semi maupun paket SIPAS full. Jadi ini untuk yang khusus untuk jurusan PGSD dan PAUD untuk yang ketiga ini. Selanjutnya adalah penyebab yang keempat, nilai praktek belum masuk. Nah, ini biasanya bagi mata kuliah praktek. Jadi jika nanti rekan-rekan melakukan registrasi praktek, itu nanti jika mengikuti tuton, jadi mahasiswa hanya mengikuti tuton tapi tidak mengirimkan tugas, tidak mengirimkan laporan, itu nanti nilai UAS-nya juga tidak akan bisa diumumkan. Yang kelima adalah nilai hukuman. Nah, ini biasanya banyak terjadi pada saat ujian secara tertulis maupun secara online. Apalagi kalau secara online dan ujiannya dari rumah, dari kantor, dari kos-kosan, itu rekan-rekan bisa bekerja sama dalam mengerjakan soal. Namun nanti pada saat pemeriksaan jawaban rekan-rekan ternyata ada yang sama, itu juga nanti akan mendapatkan hukuman. Nilai H tulisannya nanti kalau ada di lembar pengumumannya. Jadi nanti setiap BJU hasil jawaban UAS itu nanti ada keterangan yang akan diberikan oleh pemeriksa. Karena di UT itu diperiksa oleh dosen luar UT berkaitan dengan hasil UAS-nya. Yang terakhir adalah penyebab tidak keluar nilai, tidak tanda tangan atau salah upload LJU, BJU pada saat ujian UAS. Nah, ini banyak sekali terjadi setiap semester mahasiswa kurang teliti pada saat mengerjakan UAS. Saking buru-burunya, mahasiswa lupa membubuhkan tanda tangan pada LJU atau BJU pada saat UAS. Atau pada saat mengirimkan atau upload BJU, mahasiswa seharusnya mengupload mata kuliah A, tapi yang diupload adalah mata kuliah B. Jadi mohon nanti pada saat pelaksanaan ujian, Bapak Ibu harus berhati-hati dan dicek semua jawaban dan PJU yang dikirimkan. Jadi itulah penyebab nanti nilai yang tidak keluar. Selanjutnya adalah numpang ujian. Nanti jika ujiannya secara tertulis atau secara tatap muka, itu rekan-rekan yang ada domisili, misalnya terdaftar di UT Mataram, baik yang tinggal di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, bisa mengajukan numpang ujian di dalam wilayah NTB atau di luar wilayah NTB. Jadi jika rekan-rekan yang ada, misalnya contoh, yang domisilinya ada di Mataram, ternyata dia ada tugas ke Bima, nanti di daerah Bima rekan-rekan bisa ujian di sana. Atau di luar daerah NTB bisa. Jika nanti rekan-rekan pada saat jadwal ujian
ditugaskan atau liburan ke Jakarta misalnya, atau di Papua, rekan-rekan nanti bisa numpang ujiannya di UT Jakarta atau di UT Jayapura. Jadi kami hampir 39 wilayah yang tersebar di dalam negeri itu sudah terjangkau oleh UT dan sudah bisa rekan-rekan numpang ujian di lokasi tersebut. Dan di luar negeri pun kami kurang lebih ada 40 hampir 50 negara juga sudah ada UT Indonesia, karena di luar negeri pun banyak universitas terbuka seperti UT, tapi kami UT yang ada di Indonesia juga mempunyai perwakilan kurang lebih 5 sampai 50 negara. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Arab Saudi misalnya pada saat pelaksanaan UAS, di sana juga nanti bisa Bapak Ibu numpang ujian di sana. Biasanya yang mengelola di luar negeri itu adalah KJRI, jadi duta-duta besar Indonesia yang ada di negara tersebut. Karena mahasiswa UT yang di luar negeri juga banyak, jadi imigran kita yang di Indonesia itu banyak juga kuliah sambil dia bekerja di luar negeri, jadi kuliah di UT. Jadi pulang ke Indonesia dia juga sudah mendapatkan ijazah S1-nya, jadi di UT. Jadi seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah berkaitan dengan wisuda. Jika nanti semua nilai Bapak Ibu, berkas Bapak Ibu, berkas pendaftaran, dan nilai sudah lulus, nanti secara otomatis Bapak Ibu akan terjaring yudisium. Tanpa harus Bapak Ibu mengajukan ke UT. Mengajukan syarat-syarat apapun, misalnya administrasi, itu tidak ada pengajuan seperti itu. Jadi, setelah Bapak Ibu melengkapi berkas, mulai pendaftaran, dan nilai sudah lulus, memenuhi syarat untuk terjaring yudisium, itu secara otomatis aplikasi kami akan menyatakan bahwa saudara akan terjaring yudisium dan mengikuti wisuda. Jadi tidak ada pendaftaran untuk wisuda. Jadi sebagai sistem kami akan menjaring Bapak Ibu untuk wisuda. Nah, berkaitan dengan layanan wisuda, itu semua sudah free, semua sudah gratis. Jadi tidak ada dipungut biaya 1% pun. Jadi untuk saat ini itu semua kegiatan wisuda maupun UPI, jadi UPI ini adalah upacara penyerahan ijazah bagi mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda di UT Pusat. Nah, UPI kita laksanakan di UT. Itu pun juga sudah gratis. Kok bisa gratis? Ya, karena Bapak Ibu sudah membayar SPP, jadi di SPP itu sudah secara rinciannya itu sudah termasuk biaya wisuda yang Bapak Ibu sudah cicil di setiap semesternya. Jadi di UT untuk biaya wisuda sudah tidak dipungut biaya. Jadi toga, ijazah itu sudah diambil secara gratis, jadi tanpa dipungut biaya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti masih ada waktu 10 menit, nanti kita ada sesi tanya jawab jika rekan-rekan yang masih belum mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan registrasi dan ujian, silakan mengajukan pertanyaan. Jadi nanti MC akan mengarahkan siapa yang akan ditunjuk untuk memberikan jawaban. Yang satu yang saya pesan, jika ada kendala karena kita sistemnya secara online, sistem jarak jauh, jadi semua kita layanannya secara online. Jadi layanan secara online,
baik itu konsultasi maupun bimbingan perkuliahan itu dilakukan secara online. Silakan rekan-rekan mahasiswa mencatat nomor kontak kami. Ini nomor kontak UT. Ada 2, silakan di screenshot. Nanti ini disimpan untuk jika ada kendala dalam proses pembelajaran di UT. Dan jangan lupa untuk like dan mengikuti Facebook UT Mataram, IG Mataram di Universitas Terbuka Mataram. Karena semua informasi berkaitan dengan selama Bapak Ibu pembelajaran kami akan sampaikan melalui WA Group, WA Telegram, di mana nanti grup-grup yang ada di WA maupun Telegram itu semua informasi akan kita sampaikan, dan melalui Facebook maupun IG UT Mataram. Jadi semua informasi karena kita menggunakan sistem jarak jauh, dan jika rekan-rekan pada saat proses pembelajaran itu mengganti nomor kontak, nomor HP, mohon juga mengupdate nomor HP rekan-rekan, karena nanti kami akan mengirimkan informasi juga melalui SMS Blast atau WA Blast. Jadi jika rekan-rekan yang salah mencantumkan nomor HP di sia.ut.ac.id, mohon segera diupdate, karena semua nanti informasi kami akan memberikan lewat nomor kontak yang ada di sia.ut.ac.id. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan berkaitan dengan penyampaian dan materi yang tidak sempurna. Kami persilakan ke MC karena masih ada waktu kurang lebih ada 4 menit. Apakah ada nanti akan kita buka tanya jawab. Kami persilakan